wabarakatuh. Bergabung kembali di channel YouTube Tri Subiandoro. Kali ini saya akan membahas tentang peluang, di mana materi peluang ini adalah materi dari SD kelas 6 atau kelas 5, lalu dilanjut ke kelas SMP, lalu dikembangkan lagi di SMA atau Alia. Nah, untuk rumus secara umumnya, kalian pasti sudah tahu definisi secara peluang. Nah, di sini saya hanya menggambarkan secara umumnya saja. Lalu bahwa peluang itu intervalnya adalah dari 0 kurang dari atau sama dengan peluang kurang dari atau sama dengan 1. Kalau peluangnya 0 itu pasti tidak terjadi atau mustahil. Kalau peluangnya 1 itu pasti terjadi. Peluangnya 0 itu misalnya peluang seorang laki-laki melahirkan, itu peluangnya adalah 0. Terus kalau peluangnya 1 itu pasti terjadi. Contoh misalnya peluang matahari besok pasti akan ada, itu adalah sudah pasti. Nah, kenapa? Karena walaupun besoknya itu hujan, itu pasti tetap masih ada matahari, cuma masih ketutup oleh awan. Jadi itulah beberapa contoh peluang yang mustahil atau peluang yang sudah pasti terjadi. Nah, di SMA ini atau Alia, saya akan bahas peluang interval antara 0 sampai 1. Nah, ini macam-macam peluang. Yang pertama adalah peluang percobaan kompleks. Lalu yang kedua, peluang kejadian majemuk, dibagi dua lagi, peluang komplement dari suatu kejadian, lalu penjumlahan peluang. Kemudian yang ketiga adalah perkalian peluang, dibagi dua, yaitu 2 kejadian saling bebas dan 2 kejadian saling lepas. Lalu yang keempat, peluang yang disesuaikan dengan kaidah pencacahan, yaitu peluang dengan permutasi, peluang dengan kombinasi. Nanti saya akan berikan beberapa contoh supaya lebih detail. Nah, ini contoh peluang percobaan kompleks, yaitu 2 koin identik ditos bersamaan. Berapa peluang munculnya gambar dan angka? Di waktu SD atau SMP, kalian sudah tahu bahwa koin itu adalah 2 sisi terdiri dari angka dan gambar. Misalnya ini koin pertama, ini angka. Koin pertama misalnya ini angka, ini gambar. Ini pertama. Lalu ini koin kedua, itu ini gambar. Ini masih koin kedua, itu ini angka, ini pertama, ini koin kedua. Lalu hasilnya adalah angka-angka. Berarti ini angka. Ini angka gambar. Angka gambar. Angka. Ini adalah gambar angka. Ini adalah gambar-gambar. Ini adalah gambar. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruang sampelnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa peluang muncul gambar dan angka. Berarti kita mencari gambar dan angka. Ini ada gambar, ada angka. Jadi posisinya boleh gambar di belakang atau gambar di depan. Yang penting ada komponen angka dan gambar. Ini adalah 1, juga gambar dan 2. Nah, berarti ada 2 yang terdiri dari angka dan gambar. Lalu berapakah peluangnya?
peluangnya adalah peluang akan ada dua buah angka gambarnya, yaitu berarti 2, peluangnya yaitu 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Nah, ini kita sederhanakan itu 1 seperti itu. Lalu yang kedua yaitu peluang kejadian majemuk. Nah, di sini peluang kejadian majemuk itu terdiri dari 2, yaitu peluang komplement dari suatu kejadian. Komplement itu artinya adalah yang bukan. Jadi dilambangkan dengan ini aksen ya. Misalnya suatu kejadian E dan kejadian komplemennya E aksen, maka dipenuhi persamaan peluang E ditambah peluang E aksen sama dengan 1. Maksudnya adalah misalnya di kelas itu akan diadakan lomba matematika. Nah, kita mau tahu peluang yang tidak terpilih. Berarti kan di dalam kelas itu adalah peluang yang terpilih ditambah peluang yang tidak terpilih itu sama dengan jumlahnya 1. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh. 20 kartu diberi angka 1 sampai 20. Kartu tersebut dikocok, diambil secara acak. Tentukan peluang bahwa kartu yang terambil adalah kartu bukan bilangan prima. Nah, langkah awal kita tentukan bilangan prima dulu. Misalnya E adalah dia bilangan prima. Bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 13. Naik lagi bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19. Berarti ini adalah jumlah bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah. Nah, sekarang kita berarti peluang prima ya. Peluang yang munculnya bilangan prima itu adalah jumlah bilangan prima ini 7 per ada berapa bilangan semuanya di sini adalah ada 20. Ada 20. 7 per 20 itu tidak bisa disederhanakan. Nah, lalu coba kita cek kembali bilangan prima sini 2, 3, 5, 7, 13, 19. Ini ada yang kurang yaitu 17 bilangan primanya. Adalah 17. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlah bilangan prima ada 8. Adalah 80. Nah, ini kita kecilkan dibagi 4. Dibagi 4 itu adalah 2. Dibagi itu adalah 5. Jadi yang keluar bilangan prima adalah 2 per 5. Nah, di sini kita bukan rumusnya kan peluang ditambah peluang implement, berarti ini yang bukan sama dengan peluang yang jadi atau peluang terjadi bilangan prima adalah 2 per 5. 2 per 5. Nah, ini yang ditanya peluang yang tidak terjadi atau bukan bilangan prima. E komplement sama dengan, berarti ini kan peluang E komplement atau yang bukan bilangan prima itu 2 per 5, yaitu 3 per 5. Jadi yang
kartu bukan bilangan prima adalah 3/5. Nah, ini ada contoh yang kedua, yaitu penjumlahan peluang, di mana kita kedua kejadian saling lepas. Jadi di sini dinyatakan bahwa jika tidak ada, jadi suatu kejadian dikatakan saling lepas itu jika tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B, berarti tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Terus yang kedua, peluang salah satu A atau B terjadi ditulis ini A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi kalau digabung itu berarti ditambah. Lalu jika dua kejadian tidak saling lepas, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B diambil peluang A irisan B. Jadi di dua kejadian saling lepas itu, apabila itu saling lepas, berarti syaratnya adalah salah satu A atau B terjadi. Maka rumusnya ini, peluang A tambah peluang B. Tetapi apabila dari dua kejadian itu ada yang beririsan, maka dia tidak saling lepas. Jadi seperti itu. Nah, ini kita contoh. Di sini dicontoh sebuah dadu merah, dadu putih ditos bersama satu kali. Berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 3 atau 10? Nah, di sini ada kata atau. Kalau ada kata atau itu berarti ditambah. Nanti berikutnya kalau ada kata 3 dan 10 dan itu dikali, nanti bahasa yang berikutnya. Jadi kalau ada kata atau pasti ditambah. Nah, di sini waktu kalian kelas SMP atau 10 bahwa 2 buah dadu itu pasti jumlah sampelnya adalah jumlah sampel 30 di 2 buah dadu. Nah, sekarang munculnya mata dadu udah 3. Nah, sekarang kan kalau mata dadu berjumlah 3, jumlah itu kan 1, 2, terus 1 lagi udah cukup. Terus mata dadu berjumlah 10. Nah, kalau dadu jumlah 10 itu adalah 3, 4, ini 4 dan 5. Lalu ini 4 lagi, yaitu 4 dan 6, lalu 6 dan 4. 5. Oh, salah, 5. 10 itu adalah 4, lalu dan sebanyak. Nah, di sini kita ini kan jumlahnya itu mata dari 3 itu, lalu sudah ada buah. Nah, di sini kita cek lagi untuk mata dadu berjumlah 10. 4, 6, 6, 4 ada yang kurang, yaitu 5 dan 5. Tuh. Ini 4, 6, 5, berapa jumlahnya? Di 3. Nah, dari ini sama ini itu tidak ada yang beririsan, ini dengan ini. Maka kalau tidak ada beririsan, dia adalah kategori ini, yaitu peluang A gabung B, peluang A tambah peluang B. Karena ini tidak ada beririsan, berarti dia saling lepas. Apabila yang irisan, berarti dia pakai rumus ini, yaitu dia tidak saling lepas. Berarti adalah peluang
munculnya tadi mata dadu berjumlah 3 digabung, peluang muncul mata dadu berjumlah 10 sama dengan ditambah ya. Jadi kan tadi peluang mata dari 3 itu kan ada 2, berarti 2 per itu kan ada 2 buah dadu, 6 ditambah peluang muncul mata dari 10 itu kan tadi ada 3, berarti 3 per 5 per 6. Ini adalah kategori kejadian saling lepas karena tidak ada yang beririsan. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, perkalian peluang. Nah, perkalian peluang untuk bagian pertama adalah 2 kejadian saling bebas. Jadi, 2 kejadian yang saling bebas itu makna adalah kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian berikutnya. Jadi, dilambangkan dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Ini irisan. Lalu, kalau irisan yang tadi itu penyumbang peluang itu berbeda. Nah, ini adalah perkalian peluang. Jadi, kita lihat contohnya. Dari kantong berisi bola merah, 4 bola putih. Lalu diambil 1 bola, dilihat warnanya, lalu dikembalikan. Kemudian diambil lagi 1 bola dan dilihat warnanya. Tentukan peluang terambilnya dengan urutan putih lalu merah. Nah, ini soal atau kasus ini adalah bolanya itu dikembalikan lagi. Jadi tidak mempengaruhi. Misalnya pengambilan pertama kita ambil. Ini kan ada 10 bola. Pengambilan pertama kita ambil, setelah diambil, lalu dikembalikan ke kantong lagi. Nah, berarti kan masih 10 jumlah bolanya. Berarti ini adalah tidak saling mempengaruhi kejadian berikutnya. Nah, jadi ini kan jumlah bola kita 10. Lalu sini ditanya peluang terambilnya urutan putih lalu merah. Nah, sekarang peluang putih itu sama 4/10. Nah, lalu peluang merah ada 6/10. Jadi peluang terambilnya putih lalu merah 4/10 dikali 6/10/100. Jadi kalau kita kecilkan 24 bagi 4 itu 6, dibagi 4 itu 20. Ya, jadi peluang munculnya urutan putih lalu merah adalah 6/25. Nah, ini yang kedua adalah perkalian peluang 2 kejadian saling lepas. Nah, jadi maksudnya adalah kejadian pertama mempengaruhi kejadian yang berikutnya. Nah, ini contoh. Jadi sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa dikembalikan, tentukan peluang bola yang terambil merah dulu baru biru. Nah, ini merah dulu baru biru. Ini adalah syarat. Nah, jadi berbeda dengan nanti ketika ada soal biru lalu merah. Nah, jadi di sini jumlah bola sebelum diambil adalah ada 9. Jadi jumlah bola sebelum diambil itu ada 5 merah tambah 4 biru, yaitu 9. Jika diambil 2 bola satu persatu, nah lalu
diambil, lalu diambil. Ini merah dulu, diambil merah terlebih dahulu, diambil merah. Nah, berarti ini kan tinggal, berarti lalu diambil merah, berarti merahnya tinggal 5 dikurang 1, yaitu 4 merah. Sudah diambil 1. Nah, terus pengambilan kedua, yaitu pengambilan biru, itu berarti kan birunya ada 4, berarti kita ingin tahu peluang masing-masing itu. Nah, ini ketika ya, jadi peluang yang muncul merah, nah itu kan berapa? 5, berarti 5 per sebelum dan 5 per 9. Nah, ini apa namanya, sebelum diambil. Jadi sebelum diambil merahnya, diambil langsung biru. Nah, biru itu kan ada 4. Nah, kan tadi di sini setelah diambil tidak boleh dikembalikan, tanpa dikembalikan berarti bolanya tinggal 8. Nah, tinggal 8 ini setelah diambil merah, diambil merahnya, berarti jumlah sama dengan 8. Nah, jadi peluang merah lalu biru, biasanya peluang merah dulu lalu biru. Peluang merah ini hapus dulu. Jadi peluang merah kemudian biru, ini peluang merah irisan biru adalah di merah 59, lalu dikali 9 dikali peluang biru, yaitu 4/8 dengan kali 4/8/7. Kali 4, 20 per 9/8/72. Peluang yang terambil merah bal biru 20/72. Nah, ini yang keempat, yaitu peluang yang diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Yang pertama adalah peluang dengan permutasi. Nah, di sini ada kasus ada 10 ekor kuda berlomba, lalu tiap kuda diberi nomor 1 sampai 10. Tentukan peluang kuda bernomor 2, 5, dan 7 sebagai juara 1, 2, dan 3. Nah, kita menghitung dulu banyaknya cara. Kasih ada urutan juara 1 sampai 3. Banyak cara kuda nomor 2, 5, 7 dari 10 kuda. Ini permutasi 3 dari 10. 10 yang 7 faktorial 8. Kita cek lagi.
3 dari 10, 10 faktorial 10 dan 3, 7, kurang, itu 9 belum. Ini 10 dikali 9 dikali 4, 720. Nah, ditanya di sini peluang, berarti peluang adalah berarti di antara 3 ini ya adalah 1 dibagi banyak cara ini, yaitu 720. Jadi seperti itu. Nah, ini ada peluang dengan kombinasi. Jadi contoh, sebuah kotak berisi 6 bola merah, 4 bola biru. Dari kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang yang terambil bola merah dan bola biru. Ini adalah kasus kombinasi. Kenapa? Karena jika diambil merah atau biru, mau merah duluan, biru yang kedua, tetap aja hasilnya merah biru. Beda seperti tadi pacuan kuda, dia harus juara 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mau menghitung peluang yang terambil bola merah dan bola biru. Nah, kita tentukan dulu sampelnya dulu ya, sampel. Nah, ini caranya adalah ini kasus kombinasi dari yang diambil itu kan 2 bola, berarti 2. Ada berapa jumlah semua bola? Adalah 10 bola. Berarti 8 faktorial 2 10 kali 9. Lalu ini 2 kali 1. Seret. Ini 5. 5 kali 9 adalah 45. Jadi sampel adalah 45. Ini jumlah sampel. Kita mau menentukan ada berapa cara bola merah ini adalah kasusnya aturan perkalian, bukan penjumlahan. Kenapa? Karena ada kata sekaligus. Berarti ini adalah aturan kali. Untuk bola merah itu ada 6 cara. Warna biru itu ada 4. Berarti ada 4 cara. Ini adalah kasus aturan perkalian. Berarti 6 kali 4. Jadi peluang terambilnya bola merah dan berarti 24 bagi 25. Ini adalah peluangnya. Nah, ini frekuensi harapan. Maksudnya itu kita ingin menentukan suatu peluang dan kita berapa kali yang kita harapkan munculnya itu. Nah, ini contoh, sekeping uang logam dilempar 10 kali. Pertanyaannya adalah berapa FH atau frekuensi harapan munculnya sisi gambar. Nah, di sini dirumuskan bahwa banyaknya percobaan dikali peluang. Nah, di sini banyaknya percobaan sudah ada, yaitu 10 kali. Lalu peluang muncul sisi gambar itu kan 1/2. Kenapa 1/2? Karena cuma 1 keping uang logam. Jadi di sini peluang gambar ada 1/2. Maka frekuensi banyaknya percobaan adalah 10 kali. Jadi peluang muncul sisi gambar yaitu setengah. 10 kali setengah adalah 5. Berarti bisa yang muncul sisi gambar itu harapannya itu 5 kali dari 10 kali lemparan. Nah, ini adalah frekuensi relatif. Artinya itu adalah kita mau mengetahui dari beberapa kali
kejadian, terus merekam beberapa percobaan, maka kita bisa menentukan frekuensi relatif. Nah, ini contoh sebuah dadu dilempar 100 kali. Ternyata 6 muncul sebanyak 25 kali. Tentukan frekuensi relatif muncul mata dadu 6. Nah, ini adalah rumusnya banyaknya kemunculan. Berarti mata dadu 6 itu banyaknya yang muncul adalah 65. 65. 25, maaf. Jadi banyaknya kemunculan madam adalah 25. Banyak percobaan adalah 100 kali. Nah, yang ketiga adalah 1/4. Frekuensi relatifnya 1/4. Sementara ruang mata 6 sebuah dadu adalah 1/6. 1/4 dengan 1/6 itu kan kalau kita mau tahu lebih besar atau lebih kecil mana, yaitu lebih besar 1/4. Frekuensi relatifnya itu lebih besar dari peluangnya. Nah, ini bukan berarti menandakan tidak seimbang. Jadi kita bisa tahu seimbang atau tidak dengan peluangnya itu kalau uji cobanya itu banyak sekali, bisa 200, 500, jadi seperti itu. Jadi kesimpulan seperti ini itu belum valid karena percobaannya adalah masih kurang. Jadi seperti itu. Itulah beberapa bahasan tentang peluang, frekuensi harapan, dan frekuensi relatif. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.